di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dan pada saat itu saya masuk lewat jalur SNMPTN. Terima kasih. Ya, Terima kasih Kak Cut. Itu tadi perkenalan diri dari kami semua ya. Untuk perkenalan diri sendiri ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin kalau yang ada anak SMA Negeri 3 juga atau alumni-alumni dari sekolah kakak-kakak dan mbak-mbaknya itu mungkin kenal ya, mungkin. Karena dari tahun 2019 itu sampai ke sekarang itu satu sekolah lah, dari kelas 1, 2, 3 itu pasti insya Allah kenal. Untuk langsung kita lanjut ke materi aja ya. Nanti ketika di materi ada sesi pertanyaan bisa langsung nanya. Tanya apapun terserah, nggak apa-apa. Kehidupannya kah, sistem belajarnya kah, apa-apa aja yang dipelajarin gitu bisa ditanya. Oke, bisa di-share screen ya. Arel. Oke. Baik, di sini kita yang pertama itu akan membahas definisinya dulu ya, definisi universitas. Jadi seperti yang kita tahu, universitas itu perguruan tinggi yang terdiri adalah perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan ilmiah dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. Jadi kalau universitas itu pembedanya itu dia jurusannya itu lebih variatif. Contohnya ada bagian budaya, ada saintek, ada apanya sosumnya. Bedanya sama institut itu lebih menjurus gitu. Ke saintek kah atau sosum kah? Ya, lanjut. Jadi untuk universitas itu sendiri ada universitas negeri dan swasta ya. Jadi universitas negeri itu sebuah universitas yang didanai oleh pemerintah nasional atau daerah. Sementara universitas swasta itu perguruan tinggi swasta yang tidak didirikan oleh pemerintah atau negara. Dikelola oleh pihak swasta. Farhan, cek Ya. suaranya kurang keras. Iya. Oh iya ya. Iya, lanjut. Untuk jalur masuk itu yang seperti yang kita tahu ya, jalur masuk di PTN itu ada 3. Ada yang pertama itu SNMPTN. Ini jalur masuk yang pertama banget. Jalur masuk ini tuh nggak semua anak di satu sekolah itu bisa masuk semua. Itu tuh diperingkatkan sesuai akreditasi. Jadi kalau untuk sekolah yang akreditasinya A itu 40%, untuk B itu 20 sampai 25, dan C itu semakin sedikit dan terus semakin sedikit. Jadi itulah mengapa kalau orang tua kita itu memilih kita untuk masuk di SMA yang bagus gitu, yang akreditasinya terjamin. Karena ini salah satu faktornya. SNMPTN-nya gede seleksinya, jalur seleksinya. Ya, lanjut ya. Oke, yang pertama di sini ada SNMPTN tadi ya. Jadi SNMPTN itu singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yang mana SNMPTN ini itu jalur masuk PTN dengan menggunakan nilai rapor dalam sistem seleksinya dan menggunakan sertifikat sebagai pendukung nilai. Jadi nilai yang dipakai di SNMPTN itu terdiri dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Jadi kalau kalian dari semester 1 itu nilainya bagus atau naik ya. Kalau nggak naik itu stabil, itu bagus. Jadi kemungkinan besar untuk diterima SNMPTN juga lebih besar. Dan untuk universitas yang kalian pilih itu mempengaruhi. Bisa dilanjut ya Farel ya.
Nah, ini adalah list 10 PTN favorit jalur SNMPTN ya. Jadi bisa kalian lihat di urutan pertama itu ada UB. UB itu Universitas Brawijaya, itu letaknya di Malang, Jawa Timur. Peminatnya 30.000, daya tampungnya 4.303. Keketatannya 13,91%. Keketatannya itu apa sih maksudnya? Jadi keketatannya itu ada keterangannya, semakin kecil persentase keketatan itu sama dengan makin ketat persaingannya. Jadi kan ada keketatannya itu kan ada yang 13,91%, ada yang 7,04%, di urutan kedua ada Undip ya. Jadi semakin kecil persennya itu kemungkinan diterimanya semakin kecil. Jadi contohnya itu gini, dari 20 orang diterima itu cuma 20%. Jadi dari 20 orang itu kan 100%. Diterimanya itu cuma 20%, artinya dari 20 orang itu diterima cuma 2 orang. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau dari 30.392 orang, yang diterima itu cuma 13,91%. Itu dari total nilai seluruh yang pendaftar ya. Yang kedua itu ada Undip dengan peminat 29.316. Ada UGM, Universitas Gadjah Mada. Ada Unpad, Universitas Pajajaran. Ada UNES, Universitas Negeri Semarang. Ada UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Itu letaknya di Bandung ya kalau nggak salah ya. Ada Universitas 11 Maret, ada USU, Universitas Sumatera Utara, itu di Sumatera Utara. Lalu yang ke-9 itu ada UNY di Jogja. Lalu yang ke-10 ada UNJ. Nah, dari 10 PTN ini adalah PTN terfavorit tahun 2020 di jalur SNMPTN. Jadi untuk jalur SBM sendiri itu nanti beda lagi. Ya, dan untuk di SNMPTN sendiri itu kalau kalian belum tahu itu namanya ada, nyebutnya itu kayak putra daerah lah. Jadi 80% orang yang dari daerah tersebut mendaftar di universitas daerah asal itu lebih besar diterimanya. 80%. Jadi hitungannya total yang diterima di sebuah universitas di fakultas tersebut di jurusan ya, katakanlah kalian mengambil jurusan hukum. Dari 100 orang, dari 100 kursi, itu 80%-nya orang daerah asal. Jadi contohnya kita dari Lampung nih, misalkan ada yang dari Lampung, dia daftar di Unila. Jadi 80% yang daftar itu, nilai terbesar itu bisa masuk di Unila. Dan 20%-nya itu seluruh Indonesia, jadi berebut kursinya. Jadi kemungkinan besar kalau untuk diterima di SNMPTN itu lebih besar di daerah, karena dia 80% siswanya itu dari daerah tersebut. Itu memang udah sistemnya. Ya, bisa dilanjut ya. Dan ini salah satunya juga, tadi itu 10 favorit ya, ini 20 favorit. Itu bisa kalian lihat. Dan bisa kalian SS juga sebagai data ya. Kalau kalian perlu juga itu banyak banget referensinya di Google, itu bisa kalian catat. Untuk selanjutnya itu saya persilahkan kepada Farel ya buat menjelaskannya. Halo, suaraku kedengeran ya? Iya kedengeran. Dideketin. Oke. Dideketin aja mic-nya, diperkuat suaranya. Selanjutnya di sini ada SBMPTN ya. Apa sih SBMPTN dulu? Itu SBMPTN itu merupakan jalur masuk kedua secara nasional yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Perguruan Tinggi. Nah, di sini seleksinya itu menggunakan pola ujian tertulis secara nasional yang selama ini telah menunjukkan berbagai keuntungan dan keunggulan, baik bagi calon mahasiswa
perguruan tinggi negeri maupun kepentingan nasional. Bagi calon mahasiswa, ujian tertulis sangat menguntungkan karena lebih efisien, murah, dan fleksibel karena adanya mekanisme lintas wilayah. Selanjutnya di sini dari tahun 2020. Oh ya, sebelumnya SBMPTN ini namanya juga UTBK ya. Ujian tulisnya bernama UTBK, itu ujian tulis berbasis komputer. Itu mulai dari tahun 2019 awalnya. Itu awalnya kita tuh di tahun 2019 itu kita awalnya daftar dulu. Daftar untuk ujiannya di mana. Lalu kita ujian, setelah ujian kita dapat nilai hasilnya. Lalu habis dapat hasil nilai, kita milih perguruan tinggi. PTN-nya, habis milih PTN, pengumuman. Itu di tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 itu berbeda. Karena mungkin sistemnya online ya. Jadi ada pandemi juga, jadi sistemnya berubah total. Yang dari sebelumnya, dari tahun 2019. Di tahun 2020 Putus-putus itu, suaranya, Ral. ya, mendengaran jelas ya? Halo? Iya, kedengeran. Nah, lalu di tahun 2020, mekanisme SBMPTN itu digabung sama UTBK. Jadi, kita tuh ujian sekaligus daftar PTN-nya langsung. Baru kita pengumuman seleksinya. Nah, di sini yang tahun 2020, itu rata TPS tertinggi itu 681,885. Itu yang paling tinggi di tahun 2020. Lalu yang paling rendah itu dengan total rata 353,725. Nah, selanjutnya di sini ada 10 PTN favorit di jalur SBMPTN. Yang pertama itu ada UGM, Universitas Gadjah Mada, di mana peminatnya itu mencapai 62.507 dengan daya tampung 2.454. Nah, terus di sini ada kekatan di UGM itu 3,92%. Artinya apa? Karena dengan daya tampung yang 2000-an, itu dengan peminatnya 62.000, itu sangat ketat banget itu. Jadi artinya banyak pesaingnya. Sama halnya seperti di UB, UNPAD, UI, UNS, dan universitas lainnya. Lalu sedangkan di sini ada distribusi secara ini. Nah, di sini khususnya di UNES. Di UNES itu kita di jalur SBMPTN itu menerima dengan daya tampung 3.654 mahasiswa. Dengan peminatnya itu mencapai 37.847. Nah, sini kalian bisa lihat ya, yang warna biru ini adalah peminatnya. Yang warna oranye ini adalah daya tampungnya. Artinya apa? Semakin banyak peminatnya, semakin banyak pula saingannya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya mengenai SBMPTN mungkin bisa ditanyakan secara diskusi ya, nanti di sesi pertanyaan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Farhan. Farhan sepertinya live karena gangguan jaringan. Oke.
Selanjutnya, seleksi mandiri akan dijelaskan oleh Kak Musfik Hamdani ya. Untuk Kak Musfik, silakan. Oke, kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Oke, saya akan menjelaskan seleksi mandiri. Apa itu seleksi mandiri? Seleksi mandiri itu seleksi yang dibilang paling ujung, paling terakhir dari senam PTN, kemudian SBMPTN, kemudian mandiri. Seleksi mandiri kemarin saya sendiri di Universitas Negeri Semarang itu karena COVID, jadi seleksinya itu pakai nilai rapot kayak senam PTN. Itu tergantung setiap universitas. Kemarin karena COVID, jadi pakai nilai rapot. Sebenarnya kalau di dalam peraturan itu sendiri sih harusnya tes tertulis kayak SBMPTN. Kemudian di jalur seleksi mandiri harus mempunyai nilai rata-rata 85. Seleksi mandiri juga ada uang pangkal nggak kayak seperti senam PTN, SBMPTN. Kalau seleksi mandiri itu uang pangkalnya cukup lumayan besar, ada golongannya. Contohnya kalau saya sendiri kan ambil golongan yang 4 golongan. Lah saya sendiri itu golongan 4, uang pangkalnya itu 15 juta, terus UKT kena 4. Itu aja sih. Apabila ada tambahan, Mas Farhan atau Mas Farel. Ya, tadi ada sinyal Makasih. sedikit. Kedengeran ya? Ya, kedengaran. Terima kasih Mas Musfik Hamdani. Nah, Baik, kembali ke kita mau moderatornya. nanya, kita mau buka sesi tanya jawab nih. Di close aja nggak apa-apa ininya, share screen-nya, nanti di share screen lagi. Untuk yang mau nanya-nanya itu silakan ya. Untuk Mbak Cut bisa yang ngejawab ya nanti. Mungkin Mbak Cut bisa ngejelasin kehidupannya gimana. Jadi semuanya, aku harap respon dari teman-teman bisa responsif ya. Soalnya kalau misalkan sendiri nih, kalau diskusi tuh rada susah gitu ya, kayak nggak ada yang ngerespon, kayak ngomong sama laptop doang gitu, dikira orang gila nanti kita. Nah, jadi tolong open mic ketika aku tanya, jadi ya tolong responnya lah ya. Nah, kalau ditanya nih masalah kehidupan kampus, enak atau enggaknya, nyaman atau enggaknya, ini tips sih buat teman-teman semua. Ini tergantung gimana kemampuan kalian untuk beradaptasi gitu. Secepat apa kalian bisa beradaptasi dengan kehidupan kalian, kehidupan baru kalian. Kayak apalagi nih buat teman-teman yang kedepannya punya rencana untuk merantau gitu. Kalian tuh harus double gitu, 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat kemampuan untuk beradaptasi di kehidupan barunya gitu. Karena kalau misalkan teman-teman yang nggak merantau atau misal dia berdomisili di situ, kemudian dia kuliahnya di situ lagi, itu nggak begitu banyak gitu ya perubahannya, mungkin hanya sekedar di dunia kampusnya aja, pas di kampusnya doang gitu. Kayak misalkan dosen, terus tuh teman, terus tuh mata kuliah, dan lain sebagainya. Kalau misalkan untuk teman-teman yang nantinya bakal punya rencana untuk merantau nih, seperti saya gitu misalnya, saya kan berdomisili di Lampung gitu ya, terus saya berkuliah di Semarang, seperti itu. Nah, pasti banyak banget gitu kan, selain dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, kehidupan di kampus kalian yang berubah, itu kehidupan sehari-hari kalian pun itu ikut berubah. Kayak misalkan kalian nih ngekos sendiri, kalau misalkan di rumah, kalian makan pasti udah disediain, tinggal makan doang. Nah, kalau misalkan kalian ngekos nih, kalian mesti beli makan dulu, terus beres-beres sendiri juga, kayak gitu. Mesti siapin, apa ya, mesti siapin diri juga gitu loh sebelum kalian mau merantau, kayak gitu. Nah, kalau misal di perantauan nih, misal kalian tuh pasti udah capek banget kan, udah capek kuliah, udah capek berkegiatan, dan capek hal lainnya, itu kalian sampai di kos nih pasti ngerasa, kayak di kos itu kan sendirian ya, sendirian, terus kalian pasti merasa kayak hampa gitu kan ya, nggak ada keluarga, nggak ada siapa yang diajak curhat, diajak berinteraksi, seperti itu. Ada kalanya pasti kalian kayak merasa, wah kosong banget nih, wah hampa banget nih kayaknya. Nah,
di situ tuh gimana ya? Ada keberadaan seseorang di satu ruangan sama kita, di satu rumah sama kita, itu sebenarnya sudah kalian pasti bakal sadar nantinya bakal memberikan kekuatan tersendiri bagi kita. Nah, kita ini kan untuk yang merantau ini kan pasti nanti sendirian. Nah, gimana sih cara mengatasi kayak kehampaan kalian, terus daripada kalian sedih-sedih gitu ya, terus jadi itu kan homesick dan lain sebagainya tuh, kalau aku sendiri tuh mengatasinya dengan mengikuti berbagai hal yang positif, yang kedepannya mampu meningkatkan soft skill aku, kayak misalkan public speaking dan lain sebagainya, kayak gitu. Misalnya kalian ikut kepanitiaan, komunitas, UKM, organisasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk organisasi dan kepanitiaan dan lain sebagainya, itu apa sih, kayak pokoknya kunci banget nih, jurus jitu gitulah untuk menepis semua kayak kehampaan kalian, kesepian kalian dan lain sebagainya. Dan selain dari bisa menepis hal-hal yang tadi yang nggak banget tadi tuh, kalian tuh bisa dapat soft skill dari situ, kayak kalian relasinya lebih banyak, cara kalian berbicara itu pasti berbeda. Kalau misalkan kalian sudah ikut banyak kepanitiaan, sudah ikut banyak organisasi, ketemu banyak orang, nanti pola pikir kalian tuh ke depannya itu pasti akan berubah kayak gitu. Cara kalian berbicara, cara kalian berucap dan lain sebagainya pasti lama-kelamaan itu akan terarah gitu ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Terus kalau misalkan buat teman-teman nih, kita kan udah banyak berorganisasi tuh, tadi aku sebutin. Kita udah banyak berorganisasi, UKM, kepanitiaan, dan lain sebagainya. Ada kalanya tuh kadang mahasiswa juga suka nih lupa. Kalau misalkan dia ke kampus itu tujuan awalnya untuk apa sih? Karena udah kesibukan organisasi, komunitas, kepanitiaan. Kadang tuh ada kalanya mereka lupa gitu. Tujuan utama mereka ke kampus ini untuk apa kayak gitu. Jadi aku minta teman-teman itu menanamkan dari awal gitu ya, sebelum kalian udah candu nih sama kepanitiaan, sama kayak aku juga candu banget nih sama kepanitiaan. Gimana caranya kalian itu, walaupun kalian berkepanitiaan, tapi kalian tuh jangan sampai lupa gitu, tujuan awal kalian untuk ke kampus itu ngapain. Yang pastikan untuk berkuliah, untuk melanjutkan pendidikan. Setidaknya kalian itu bisa bertanggung jawab dengan diri kalian sendiri dan orang tua kalian gitu kan. Orang tua kalian di sana tuh percaya kalian untuk melanjutkan pendidikan kalian, untuk mendapatkan nilai yang baik, untuk lulus dengan tepat waktu, dan lain sebagainya. Jangan sampai karena asyikan berorganisasi ataupun ikut kepanitiaan juga kayak mengganggu pendidikan kalian, seperti itu. Karena banyak nih kasus kayak misalkan kita ikut kepanitiaan, terus di satu sisi dosennya itu kayak dosen yang nggak menyediakan, pada saat UTS atau UAS tidak menyediakan susulan seperti itu kan. Nah, jadi kalian tuh karena emang lagi sibuknya kepanitiaan, udahlah nanti dulu, skip dulu lah. Tiba-tiba nilainya nanti malah jelek, buruk. Terus tuh semester depannya mesti ngulang, atau nanti ikut semester antara, seperti itu. Jadi jangan sampai lupa perihal kayak tujuan awal kalian masuk ke kampus itu, tujuan awal kalian ada di situ, itu karena kalian untuk melanjutkan pendidikan. Seperti itu sih. Kalau misalkan teman-teman mau tanya kira-kira gimana sih kehidupan kampus yang lainnya, soalnya kan aku di sini benar serius nggak ada materi gitu kan ya, nggak kayak teman-teman nih, kayaknya udah pada nyiapin materi, PPT, dan lain sebagainya. Kalau misalkan aku kan cuma mau sharing-sharing nih ke teman-teman, kira-kira mau tahu apa sih tentang kehidupan perkuliahan ke depannya, seperti itu. Cukup sih kalau dari aku, kalau misalkan teman-teman mau tanya boleh banget. Angkatan 20 juga tanya-tanya nggak apa-apa, kan terhalang pandemi ya. Iya. Jadi kalau ada yang mau nanya, itu tanya aja deh, nggak apa-apa deh. Karena ini kan berhubung sedikit, jadi kalian nggak usah terlalu kaku juga. Ini mungkin yang niat-niat aja, yang semoga masuk PTN ya. Kalau ada yang mau Nggak ada yang jawab amin tuh. Didoain tuh. Amin tuh, udah didoain. Amin. Amin. Semoga lulus SNMPTN atau SBM ya. Udah didoain lo, nggak diaminin. Amin. Yang mau nanya aja, nggak apa-apa, nggak usah formal amat. Kak, saya mau nanya gini. Saya boleh tanya nggak? Ya, tanya aja, nggak apa-apa. Ya, tanya aja. Puas-puasin aja deh. Izin bertanya Kak ya. Jadi saya mau Iya. nanya untuk kakak-kakak yang SNMPTN itu nilai rapornya tuh berapa sih rata-rata sama SBMPTN? Nah, untuk nilai itu
Kacep kalau dulu nih, kacep dulu nih. enggak, Dulu, dulu gimana nih? kami infoin aja ya, kalau untuk SNMPTN itu terbatas banget deh passing grade-nya, serius. Kalian cari dimanapun, itu yang skala nasional adanya. Untuk nilai SNMPTN itu nggak pasti deh, serius. Karena setiap tahun itu dan setiap sekolah itu kan ada dinamika berbeda. Ada yang akreditasinya mungkin B, nanti naik ada yang A itu semakin tinggi lagi. Itu berbeda deh. Jadi kalau untuk SNM itu kami infoin nilai kami berapa, untuk kedepannya itu cuma jadi referensi kalian aja. Untuk jadi penyemangat aja. Jadi contohnya nilai saya itu 83,1 ya kemarin dari semester 1 sampai semester 5. Dan dari kalian tuh ada yang nilainya mungkin 85, ada yang 84. Nah, itu kan jadi patokan biar penyemangat kalian buat kemungkinan lulusnya itu cukup besar kan artinya kan. Jadi untuk dari saya sendiri itu 83,1. Itu dari semester 1 sampai semester 5 itu total semua pelajaran rata-rata. Untuk Mbak Cut, coba Mbak Cut. Aku mau tambahin ya dari Farhan sendiri, karena setiap sekolah itu kan emang dia berbeda-beda gitu ya kasih nilainya. Kalau sekolah aku sendiri tuh tipikal yang kalau misalkan kasih nilai nih lumayan kecil-kecil sekali gitu ya sama murid-muridnya, nggak nyampe. Kan biasanya ada nih sekolah yang emang kasih nilainya itu teman-teman 90-an dari semester 1. Kalau kita tuh kayak emang kayak udah di peringkat-peringkatin kayak semester dulu nih 7 dulu, apa semester 2 apa dulu nih, semester 3 nanti 9 baru kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk aku sendiri itu pas SNMPTN kan aku pada saat itu aku belum pilih UNES ya. Pada saat itu karena aku tuh jujur pengen kuliah di luar Lampung karena aku pengen coba merantau gitu kan biar jadi agak mandiri dikit gitulah ya. Nah, kalau aku sendiri dulu itu nilainya sekitar 85, kurang lebih 85 untuk masuk SNMPTN, terima SNMPTN. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Untuk yang lain ya kan ada yang Arifianti kan dari SNM juga, bisa sharing nilainya berapa? Oke, kalau dari aku, kalau dari sekolahku nih ya, jadi kita di sini bagi pengalaman aja sih ya. Kalau dulu tuh jujur pas kelas 1 sampai mungkin kelas 2 kayak nggak ada motivasi buat kepikiran masuk SNMPTN gitu. Terus abis kelas 3 kan ada pemeringkatan, ada kayak UAS-UAS gitu. Ternyata masuk tuh di 10 besar yang dapat kesempatan daftar di SNMPTN. Tadinya juga bukan aku mau daftarin di UNES, tadinya mau di Undip. Terus habis itu ternyata yang apa ya, peringkatnya di atasku juga masuk Undip sama jurusannya di hukum juga. Terus aku ngalah tuh. Terus habis itu yang tadi masuk Undip dia nggak masuk, malah aku yang ngalah di UNES jadi masuk. Itu semua kan karena kita kayak kesabaran kita terus ikhlasnya kita buat ngalah gitu, bisa jadi rezeki kita gitu juga sih kalau menurutku. Terus kalau untuk nilaiku di ijazah sama di SKL beda. Kalau di SKL tuh 83, berapa ya? 83,4 berapa gitu. Nilai rata-rata semester 1 sampai semester 5. Iya itu di SKL Oh, udah ya. 83, berapa itu? 83,4 berapa gitu. Nah, kurang lebih nilainya sama kayak saya. Cuma saya lebih kecil ya mungkin ya. Mungkin agak brutal saya dulu SMA. Ada yang mau ditambahin lagi nggak, Ar? Enggak sih, udah cukup. Untuk informasi kalian juga, itu SNMPTN itu ada seleksi sekolah ya. Jadi itu 2 kali. Untuk masuk universitas itu disaring 2 kali. Yang pertama itu ada yang namanya PDSS. PDSS itu apa sih? Pusat Pangkalan Data Siswa
sekolah. Jadi maksudnya itu pangkalan datanya itu gunanya apa sih? Itu gunanya untuk menyaring orang-orang mana aja yang berhak mengikuti SNMPTN. Jadi kalau kalian kira, gue bakalan daftar sini di kelas aja males, ya gimana mau masuk? Yang penting itu masuk PDSS-nya dulu. Ketika kalian sudah masuk PDSS, kalian tuh bakalan punya akses untuk daftar SNMPTN baru. Jadi yang pertama kali itu adalah PDSS. PDSS itu gimana sih? Nanti sekolah yang nyeleksi. Kelayakan nilai kalian itu buat daftar itu layak apa enggak. Jadi contohnya kalau kalian itu 5 besar, itu kemungkinan besar itu kalian bisa masuk. Berdoa aja bisa masuk. Karena banyak banget saingannya. Dan IPA IPS itu dipecah, dibagi dua. Jadi kalian jangan takut nggak kebagian. Dipecah, dibagi dua. Jadi mungkin yang IPA-nya lebih banyak di sekolahnya, itu anak-anak yang di IPA, yang ikut SNMPTN lebih banyak, wajar. Kalau kebalikannya, IPS-nya misalkan ada 4 nih atau 3, ya di seleksinya itu ya menyesuaikan kuota. Jadi kalau IPA-nya ada 6 itu mungkin lebih banyak nanti siswa yang ikut SNMPTN-nya. Untuk yang IPS-nya ada 4 itu nanti mungkin lebih sedikit dari IPA-nya gitu. Dan nggak menutup kemungkinan yang di atas 10 besar, mungkin yang 20 besar, di kelas-kelas yang unggulan itu bisa masuk. Jadi kalau untuk PDSS ini pede aja deh, pede aja dulu berdoa supaya kalian bisa masuk. Dan untuk SNMPTN ini jangan ngarep banget ya. Sekali lagi, jangan ngarep banget. Anggap aja itu udah lewat, nggak usah dipikirin. Kalian pikir aja pas daftar. Kalian pikir aja pas daftar, nanti ketika kalian daftar itu kalian prediksi bakalan masuk nilai gue pede nih daftar di sini. Langsung pilih aja, nggak usah dipikir panjang. Jangan nanya ke teman, jangan nanya ke siapa. Kalau nanya kayak gitu tuh, nanya aja passing grade-nya berapa sih. Jadi nanti untuk yang SNMPTN ya, seandainya kalian masuk untuk mengikuti seleksi, lulus dari PDSS kan bisa daftar tuh. Nanti kalian lihat, itu ada informasi semua kok. Universitas A, passing grade di jurusan, misalkan jurusan FIS gitu. FIS itu Fakultas Ilmu Sosial, kalian ngambilnya misalkan psikologi. Nanti kalian lihat passing grade-nya itu berapa sih? Ada yang 8%, ada yang 10%. Semakin kecil passing grade-nya, itu semakin kecil juga kemungkinan kalian masuk. Jadi jangan kebalik. Semakin kecil kemungkinan masuk itu makin kecil passing grade-nya. Jadi semakin besar passing grade-nya, itu kemungkinan kalian masuk itu semakin besar juga. Jangan sampai kebalik, nanti kalian ngira akuntansi nih, itu jurusan yang favorit tuh salah satunya. UB akuntansi. Passing grade-nya kemarin saya lihat itu 2,92% atau 3% gitu. Itu kan jadi artinya dari total kuota, misalkan 100 orang, misalkan berapa ya? 100 orang gitu ya. Andai kata ya, ini kan contoh ya, 100 orang itu cuma 3% yang diterima. Jadi 100 orang itu cuma 3 orang yang diterima. Jadi makanya jangan asal pilih gitu kan. Mentang-mentang kalian orang yang bodoh amat ya, no pain no gain, klik, stuck. Kalian gugur nangis kan sama aja bohong. Jedutin aja palanya ke dinding itu sama aja bohong juga, nggak ada guna. Itu kan kesalahan sendiri artinya kan. Jadi kalau mau nekat itu nekatnya yang benar. Kemungkinan masuknya itu lumayan gede, karena kan kalau kita basing-basing milihnya juga itu kan sayang. Benar kan? Dan untuk tips SNMPTN juga itu nanti ada pemeringkatan dari sekolah itu berdasarkan jurusan IPA atau IPS ya. Nanti nilai terbesar IPA misalkan, itu nomor 1 diurutin sampai paling bawah. Jadi yang paling atas itu ngatur. Maksudnya ngatur itu gimana sih? Jadi misalkan kamu tuh 10 di peringkat 10 ya, siapa namanya, Tias Rizka ya misalkan ya, sama Deanisa Adiati. Deanisa Adiati ini peringkat keempat, Tias ini peringkat kita katakanlah 25 ya. Tias ini sudah milih jurusan A misalkan, Fakultas A jurusan A, Universitas Negeri Semarang misalkan ya, Universitas Negeri Semarang. Terus si Deanisa ini milih dengan jurusan yang sama. Mau kalian nggak seenakan juga, mau kalian sama jurusannya,
itu nilai yang lebih kecil itu bakal terpukul keluar. Jadi usahakan itu jangan sama. Jadi kalau bisa itu jadi yang atas itu yang duluan milih dan yang bawah itu cuma ngambil sisa maksudnya. Jadi kalau di atas kalian itu sudah ada jurusan yang kalian ingin pilih, itu ganti jurusan deh. Kalau kalian udah ganti jurusan itu, misalkan saya mau akuntansi nih di Universitas Negeri Lampung misalkan, orang Lampung asli kan, terus itu di atas kalian itu ada 4 orang yang milih. Nilai kalian tuh urutan kelima, udah bubar. Nggak bakal Nah, bisa masuk. kasusnya tuh Karena kayak aku, Han, gitu, Han. nah, kayak gitu, kayak si Arifianti kasusnya. Jadi kalau di atas kamu tuh udah ada yang milih, 1 orang, apalagi 2 orang, itu lebih baik kalian Mundur aja. mundur atau cari universitas lain yang nggak ada orang pun masuk. Jadi untuk informasi aja nih ya, yang daftar UNES itu cuma 2 orang di sekolah saya. Cuma 2 orang. Saya itu ilmu hukum dan yang satunya itu psikologi. Jadi kalau dibilangin apa namanya lebih baik sendiri daripada rame, itu emang kayak gitu kenyataannya. Tetapi kenapa banyak sih orang yang nggak mau ikut SNMPTN di luar pulau atau di luar provinsi maksudnya? Itu karena kuota daerah. Jadi harus kalian catat juga ya, ini ada kuota daerah. Jadi kuota daerah itu apa sih, Kak? Kuota daerah itu adalah kuota yang ditetapkan dari kementeriannya, dari sistemnya. Itu kalau kita dari daerah asal, universitas tersebut, katakanlah kalian dari Semarang, kalian pilih Undip, kemungkinan kalian masuk Undip itu lebih besar. Kenapa? Karena 80% siswa yang berasal dari daerah itu mendaftar di universitas daerah yang sama, itu diduluanin lah istilahnya. Bahasa sederhana diduluanin, lebih dulu kan. Jadi 80% itu orang daerah asal, 20%-nya seluruh Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian dari Semarang gitu, keluar misalkan ke Jawa Timur ya, ke Brawijaya, itu 20% kursi yang kalian rebutin seluruh Indonesia itu. Jadi total mahasiswa yang daftar SNMPTN ke UB cuma 20%. Jadi dari 100 kursi misalkan, orang asli daerah dapat 80 kursi, dan 20 kursi itu seluruh Indonesia. Jadi bisa dibayangin kan, keketatannya itu gimana. Dan bersyukur kalau kalian nanti diterima, jangan nyesel. Karena susah. Apalagi SNMPTN kan, udah diterima, tiduran, chat-chatan, lu udah masuk mana, lu masuk mana. Gue masuk sini loh. Kan udah senang gitu kan. Jadi tidur-tiduran aja, tinggal chat-chatan, ada yang setangis-tangisan galau buat SW, kalian oke, gitu. Jadi intinya kalau kalian mau daftar keluar itu, pikirkan nilai kalian itu mumpuni nggak? Jangan sampai kalian tuh babat habis. Dan kalau yang ada sertifikat apapun ya, mau seminar, dan yang diutamakan tuh yang kabupaten, tingkat kabupaten, provinsi, apalagi nasional, diutamakan. Jadi intinya nilai lapor, sertifikat, sama dengan lulus SNMPTN, gitu. Hitungannya kayak gitu. Jadi diingatkan lagi kalau daftar itu jangan asal babat. Lihat di atas kalian ada yang sama nggak daftarnya. Kalau bisa janjian, kamu A saya B, kamu C saya D gitu. Kalau kalian asal pilih nanti takutnya dia ini apa namanya? Tumburan, nilai kalian lebih kecil dari teman kalian kebuang. Jadi otomatis kan sebetean, nggak enak gitu kan. Karena kawan saya juga ada waktu itu. Gak usah sebut nama ya. Kawan saya juga ada waktu itu, udah saya kasih tahu, lu kenapa ngambil ini, kan di atas lu ada. Itu 2 klik dari dia, itu udah ada yang daftar, dan 3 orang. Dan waktu dia daftar, itu dia lupa masukin sertifikat. Ada tulisan, masukkan sertifikat, dia lupa. Dan
Ya gitu intinya, tahu sendiri kan. Udah dikasih tahu ngapain daftar di situ kan ada yang lain. Ya udah biarin katanya. Ya udah nggak apa. Ya jadi ada yang mau ditanyain lagi nggak? Tanyain aja deh, mumpung ada yang bisa ditanyain. Nanti soalnya kalau kalian nanya misalkan ya, aduh SNMPTN nilainya berapa aja nih, passing grade-nya gini 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 gitu. Jadi nggak bisa nanya juga kalian. Karena SNMPTN itu terbatas banget informasinya bener. Kalau orang nganggap SNMPTN itu bonus, jarang belajarnya di SPM. Jadi kalau SNMPTN masuk, itu kalian nggak bisa ikut SBM ya untuk sistemnya tahun ini dan tahun ini ya. Dan tahun yang akan datang mungkin ya. Kalau kalian sudah masuk di SNMPTN itu nggak bisa daftar SBM. Dan untuk daftarnya nunggu tahun depan lagi. Itu. Ya, ada yang mau ditanyain gak nih? Mungkin Bacut ada yang mau diomongin atau mau ditanya ke Bacut, bisa nanya apa aja kok. Nggak apa-apa, buka suara aja. Karena jarang-jarang juga mungkin kesempatannya kayak gini kan. Karena dia daring, jadi mungkin terbatas yang ngadainnya. Mungkin nanti ada dari beberapa yang lain. Tapi ini kan untuk kami, kalian bisa nanya kalau ada yang berminat ya daftar ke Universitas Negeri Semarang. Fatur Rahman Fajri, ada yang ditanyakan? Di on Enggak, cam Kak, aja. cukup. Adam di on cam aja nggak apa-apa kok. Di on cam aja deh biar apa? Yang lainnya juga pada dengar. Halo Adam. Gak apa-apa di on cam aja deh. Mau nanya Kak, kan tadi katanya kalau per sekolah di tiap sekolah itu kan ada perankingannya dulu kan dari tiap siswanya untuk dapat kuota dari sekolahnya itu kan. Nah, itu sistem perankingannya itu gimana Kak? Sistem rankingan ya. Kemute deh. Bacut Iya, mau jawab nggak Bacut? Atau Arifianti mau jawab nggak? Bacut. Bisa dijawab ya. Kalau sistem perankingan ya, kalau setahu aku nih kayak per per kelas tuh dapat kuota gitu. Kalau dari aku, kalau dari sekolah aku tuh per kelas dapat dapat kuota karena kelas aku kan kebetulan aku IPA dulu, IPA 1. Nah, kelas aku tuh nilainya tuh pasti jelas tinggi-tinggi semua kan teman-teman aku. Nah, di kelas apa sih Chromebook 6. IPA 6 tuh ada yang lebih kecil dari teman aku, cuman dia nggak masuk PDSS. Kalau di sekolah aku tuh kayak per kelas-kelasnya itu dapat kuota, walaupun setiap kelasnya itu kayak turun gitu loh kuotanya, teman-teman. Jadi setiap misal IPA nih dapat kuota misal 50. IPA 1 misalnya 20, IPA 2 10, IPA 3 5, terus semakin kecil, terus IPA 6-nya paling cuma beberapa orang aja kayak gitu. Kalau dari sekolah aku kayak gitu rankingannya. Jadi berdasarkan kualitas nilai deh, di nilainya. Jadi kalau kamu misalkan 10 besar tapi di kelas kamu itu ya orangnya biasa-biasa aja mungkin. Itu tergantung juga karena total kelas itu di total nilainya juga. Jadi berdasarkan kelayakan nilai kalian. Kalau kamu misalkan di kelas itu ranking 3 besar terus, itu kemungkinan masuk. Besar kemungkinannya masuk karena nilai kamu di kelas itu kan besar maksudnya. Jadi optimis aja, jangan pesimis. Gue masuk nggak ya, gue masuk nggak ya. Udah nggak usah dipikirin. Nanti kalau yang masuk ya udah masuk gitu. Kalau terlalu dipikirin juga ntar stres kebanyakan. Berdoa aja tiap sholat biar nggak kepikiran. Karena setiap sekolah itu beda-beda rankingannya. Karena IPA kan diduluanin tuh ya. IPA kan gede-gede tuh ya. Kan saya IPS nih. IPS terakhir lagi.
Waduh, temaram deh. Temaram. Suram. Serius. Seperti yang kita tahu kan, IPS itu gimana, penilaian orang. Makasih ya, Kak. Ada yang mau ditanya lagi, Adam? Udah, Kak. Oh iya, belum kenalan dulu. Dari mana? Dari SMA mana? Dari daerah mana? Dari SMA Negeri 2 Kota Bumi, Kak. Daerah? Lampung Utara. Maksudnya provinsinya. Oh, Lampung. Nah, itu. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Cukup. Untuk yang SBM ada yang mau ditanya nggak? Seputar SBM. Cukupnya ya, Kak. Aku mau tanya dong, kan nggak ada yang mau tanya nih ya. Ya, Kira-kira tuh teman-teman ada nggak sih? Boleh nggak sih sebenarnya nanya? Aku nanya ke mereka boleh nggak sih? Boleh kok, Kak. nggak apa-apa. Ini teman-teman nggak ada yang minat untuk lintas jurusan gitu kan biasanya nih, yang aku tahu ya, yang aku rasakan 2 tahun lalu tuh kalau misalkan kalian mau lintas jurusan, pasti tuh banyak nih orang yang menjatuhkan kalian gitu kan ya. Nah, kira-kira ada nggak nih teman-teman yang mau lintas jurusan gitu? Biar ya kira-kira mungkin pertanyaan aku bisa sedikit menenangkan kalian seperti itu. Oh iya tuh, Kak Cid kan dari IPA tuh. Lintas jurusan dari hukum, jadi hukum tuh. Hukum kan sosum ya, Kak? Iya. Anak IPA mungkin bisa lintas jurusan ke sosum, tapi anak sosum gak bakal mungkin bisa lintas jurusan ke saintek tuh. Iya. Ada yang mau ditanya? Gary, ada yang mau ditanya, Gary? Enggak, Kak. Nggak apa-apa, tanya aja. Kak, mau nanya dong. Iya, Dek. Tadi kan kayaknya tadi ada kakak-kakak yang ini ya masuk ke jalur SBMPTN. Iya, ada. Nah itu TBK-nya dapat berapa tuh nilainya? Oh, Farel. Keluar. Ya, suaraku kedengeran jelas ya. Iya, kedengeran. Tadi siapa yang nanya? Si Mbak Erina ya? Tadi nanya tentang nilai ya? Iya. Sama kalau nggak salah sebelumnya juga tadi nanya nilai juga. Aku kasih tahu aja, itu nilaiku langsung tuh 563 kurang lebih. Tapi untuk di UNES sendiri ya, teman-temanku juga yang dari SBM juga mungkin di bawahnya juga ada yang masuk 640-an, 540-an, 530-an juga ada dari SBM di UNES di Fakultas Hukum. Terus juga kalau misalnya di Fakultas Hukum yang lainnya, setauku juga kayak di misal di UNS itu juga mungkin hampir sama, nggak beda jauh sama nilaiku 560-an ke atas lah kalau di UNS, setauku temanku juga itu. Untuk tambahan ya, Dek ya. Misalkan kalau kalian mau daftar di luar provinsi, di SBM itu dipandang sama semua. Jadi seluruh Indonesia itu dilihat dari nilai. Misalkan kalian dari mana-mana pun, itu nggak ada kuota daerah atau apapun. Jadi kalau kalian daftar di ITB misalkan, nilai kalian tuh besar gitu. Set dapat di ITB, yaitu emang dipandang dari nilai, bukan dipandang dari daerah mana. Nggak ada kuota daerah. Jadi kalau kalian daftar dimanapun dengan nilai UTBK itu sama, hanya pemeringkatan dari universitasnya aja. Di UI itu kan gede-gede tuh nilainya. Nah, di UI itu nggak bisa dipatok dengan nilai di universitas lain gitu. Karena yang daftar juga beda-beda. Jadi contohnya di universitas A itu nilai UTBK-nya 600 sampai 550 ya. Di universitas B nilainya itu dari 590 sampai 500 pas. Ya itu beda-beda, tergantung dari anak yang daftar. Kalian searching aja di Google gitu, ikut-ikut RIPA AJP itu ya kan, ada
ikut-ikut itunya, survei-surveinya gitu kan. Kawan saya juga dulu ada aktif banget, sampai share-share di SG dia. Itu nggak apa-apa, ikut-ikut aja, itu untuk biar kita tahu juga nilai kita. Kalau yang SBM juga itu tiap tahun mungkin sistemnya beda. Untuk tahun kemarin yang 2019 itu tes dulu, keluar nilai, baru daftar. Jadi dia bisa ngira-ngira nilai dia ini bakalan masuk apa enggak di tempat yang didaftar gitu. Kalau untuk tahun ini 2020 itu sistemnya beda. Pilih jurusan dan universitas dulu, baru tes. Jadi kan kita nggak bisa lihat nilai kita itu bakalan berapa. Jadi kalian kira-kira aja. Ntar sesuai sistem aja. Kalau misalkan sistemnya pilih dulu baru tes, itu kalian pilih yang kira-kira kalian bisa lah. Kalau sistemnya tes dulu baru pilih, nanti kalian lihat nilainya gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak untuk SBM-nya, Kafarelnya, biar nanti yang jawab? Oh ya, aku juga mau Ya, Taufik, Ismail, silakan. Ya Kak, mau nanya. Ini untuk kakak-kakak yang Untuk jalur dikuatin SBM. suaranya, Dek. Dideketin mic-nya. Dengar, Kak? Iya, kedengaran. Nah, ini kan untuk jalur SBM ini kan kata LTMPT kemarin ya. Ada TPS sama TKA ya. Nah, mau nanya sih, ada tips-tips nggak Kak untuk belajar untuk persiapan UTBK gitu? Itu aja Kak. Farel mungkin bisa dijawab ya. Oke. Untuk masalah tips belajar di UTBK SBMPTN, gimana sih, apa aja? Karena ini mungkin sistemnya beda ya, sistem ujiannya, pola tesnya. Pola tesnya ini dibagi dua, ada namanya TPS, tes potensi skolastik kalau nggak salah, sama TKA, tes apa ya, akademik pokoknya, yang kayak IPA Iya, atau TKA, IPS gitu ya. akademik. Nah, bentuk TPS-nya itu beda dari kayak tahun 2018 ke bawah. Artinya apa? Jadi di sini nih lebih apa ya? Lebih ke unsur kayak pemahaman pola pikir kalian gitu loh. Dalam artian bagaimana kamu tuh bisa menganalisis soal sama jawaban, keterkaitan antara materi satu dengan materi yang lain. Dalam artian misalnya gini, ada soal kayak misalnya di TKA ya, di TKA kayak misalnya ada soal mengatakan dia tuh pembacaannya tuh tentang suhu. Nah, cuman yang ditanya tuh tentang apa sih, berapa kalori, dalam artian dalam artian apa ya, adanya keterkaitan antara materi satu dengan materi lainnya gitu intinya sih. Kalau untuk TPS itu mungkin aku juga jujur agak susah juga sih untuk nyari bahan-bahan atau apanya ya, soal jenis-jenis soalnya, karena itu sistemnya baru, karena baru keluar di tahun 2019 dan juga kurang banyak. Mungkin kalian juga bisa beli buku-buku TPS di toko buku. Sama nih aku mau ngasih tips juga, triknya ya, kalau misalnya Halo Farel. mau lulus di SBMPTN, itu tipsnya tuh kalian tuh harus pinter-pinter baca berita, khususnya di Twitter. Terus kalian tuh harus bisa baca-baca di kayak misalnya di Twitter, Instagram. Pokoknya kalian cari gali-gali informasi aja tentang UTBK, SBMPTN, tipe soalnya. Soalnya kalau di tahun 2019 itu soalnya tuh jenis soalnya ada TKA, ada TPS, sedangkan di tahun 2020 UTBK tuh cuma TPS doang. Karena untuk minimalisir COVID.
Halo, Jadi untuk kedengaran kan? soalnya itu kalian baca-baca aja deh. Karena ada beberapa soal juga yang beda. Kalian nggak pernah, mungkin pernah dengar bahasa panda namanya. Jujur ya, jujur dari saya. Saya nggak tahu sama sekali itu, beneran. Itu sistem baru. Nggak apa-apa. Jadi kalau kalian saat ini searching aja, Nggak manggap. ada soal yang aneh-aneh, itu kerjain aja deh. Lihat komennya, gimana caranya. Karena itu mungkin keluar. Bahasa panda itu contohnya tuh. Nggak tahu saya sistem kerjainnya gimana. Itu kayak teka-teki. Karena TWS tuh menalar deh. Bukan Pakainya hitungan logika pasti. juga sih. Pakai logika. Kan kalau kalian pernah lihat itu ada yang segitiga gini, ada angka sininya. Nanti kita disuruh nyari angka tengahnya itu berapa. Nah itu salah satu contohnya, itu harus menalar. Jadi berhubung saya nggak ikut UTBK juga ya, kurang paham. Dan Jadi untuk jujur, dijelaskan sama Farel tadi. dan jujur juga ya, untuk tipe-tipe soalnya tuh, untuk khususnya untuk di TPS tuh, yang kamu pelajari selama di sekolah tuh nggak ada gitu loh. Ya benar, nggak ada di sekolah. Saya tuh nggak ada pernah diajarin jujur secara umum ya. Pokoknya, ya pokoknya khusus di tahun 2020 tuh, aduh soalnya bener-bener aneh, beda deh yang di tahun 2019. Pokoknya dia ada bahasa panda, terus ada bahasa apa lagi tuh. Ya gila lah, pokoknya. Untung nggak ada bahasa G ya. Ya, di sini kita ada ini ya, ada Mbak Citra Pangestika ya. Ini dari SMA Negeri 3 Kota Bumi Lampung Utara juga. Dia lulusan SNMPTN di psikologi. Bisa dikenalin ya. Untuk Citra bisa perkenalkan diri, berapa nilai SNMPTN-nya, dari jurusan apa? Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Citra Pangestika Putri. Dulu alumni SMA Negeri 3 Kota Bumi juga. Sekarang di jurusan psikologi UNES, jalur SNMPTN. Bener kata Farhan. Langsung tanya nilai nih, Han. Ya dijelasin dulu dari jurusan apa, SMA-nya, nilainya berapa pas daftar. Untuk waktu SMA kan aku jurusan IPA ya, di IPA 2, mungkin adik-adik tahu. Terus psikologi UNES itu kan masuknya ke rumpun sosum ya, jadi linjur. Sama kayak Mbak Cut juga kan linjur. Halo Mbak Cut. Eh, eh, pernah dengar waktu itu pas mau daftar SNMPTN ke UNES, banyak tanya-tanya juga sama Mbak Cut kalau di UNES itu peluang linjur terbuka lebar ya Mbak ya. Eh, Ya gitu sih, mungkin bisa untuk teman-teman, mungkin kalau ada yang mau linjur juga bisa dimaksimalin peluangnya, didukung sama sertif-sertif, terus pilih jurusan yang relevan juga, yang kira-kira sesuai gitu sama nilai yang kita punya, sama yang apa yang kita inginin juga gitu. Gitu dulu sih, mungkin kalau ada yang mau ditanyain boleh Nilainya tanya. berapa nilai pas daftar? Mungkin ada banyak yang nanya juga. Oh iya. Nilaiku nggak terlalu gede sih. Eh, Rata-rata tuh sekitar 84,1 kalau nggak salah. Nilai 6 pelajaran IPA-nya. Totalnya? Untuk total? Total apanya tuh? Total seluruh pelajaran dari semester 1 sampai semester 5 rata-ratanya. Ya itu rata-rata dari semester 1 sampai semester 5. Itu total semua pelajaran ya? 6 pelajaran yang dipakai buat SNMPTN. Oh iya, iya. Untuk total semuanya maksudnya. Jadi semester 1 semua pelajarannya itu berapa rata-ratanya sampai semester 5? Lupa kalau totalnya. Mungkin ntar kalau mau ditanyain bisa chat aku aja, DM atau WhatsApp gitu. Jadi patokannya kalau bisa matok ya, kalau mau masuk di sana itu mungkin bisa dipatok saya nih.
Saya yang paling kecil soalnya nilainya. Iya, bisa sih, bisa. 83,1 ilmu Farhan, hukum ya. itu kan MIPA, Farhan. Iya, benar. Cuma kalau memang Bukan mau masuk, sosum. nggak Pak. Untuk daftarnya itu ntar bisa disamain kok. Yang bakalan sulit untuk daftar itu soshum ke saintek. Dari IPS ke IPA. Itu susah. Kemungkinan kalau nggak salah itu saya pernah dengar itu bisa linjur dari IPS ke IPA, dari jurusan IPS ke kalian linjurnya itu ke jurusan saintek. Tapi beberapa nggak bisa dong anak IPS jadi dokter, bisa kacau deh. Jadi kalau memang kalian mau linjur itu nanti ada pilihannya biasanya yang bisa di lintas jurusan ini tuh apa gitu. Ada yang berminat lintas jurusan? Fatur Rahman Fajri bisa on mic? Iya, Kak. Ada yang mau ditanyain nggak? Kayaknya enggak, Kak. Nggak apa-apa deh, nggak usah malu-malu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak seputar yang apa ya gitu? SNM, SBM atau mandiri, ditanya-tanya aja nggak apa-apa. Karena untuk mandiri itu setiap universitas itu punya kebijakan sendiri gitu. Dan biayanya berbeda-beda. Kalau kalian nyamain UPH sama UNES, ya jauh. Raja sama rakyat itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak apa-apa, open aja. Daripada kalian nggak ada kesempatan nanya gitu kan. Mau nge-PC, siapa tahu juga nggak kebales, nunggunya lama, di on mic aja. Nggak ada Solihin, bisa di on mic nggak Solihin? Kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut aja ya. Untuk di share screen, Farel. Bisa di share screen untuk materi selanjutnya ya. Ya, jadi bisa dilihat di share screen-nya ya. Universitas Negeri Semarang itu mundur Farel, kelebihan. Jadi Universitas Negeri Semarang itu atau disingkat UNES ya, itu universitas berwawasan konservasi. Berwawasan konservasi itu apa sih? Itu tuh universitas yang dalam pelaksanaan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakatnya memiliki konsep yang mengacu pada prinsip konservasi atau perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari, baik konservasi terhadap SDA, lingkungan, seni, dan budaya. Gitu. Ini gerbang utama UNES ya. Selanjutnya Farel. Untuk bacot bisa dikasih tahu ya, kampus UNES terletak di mananya gitu. Berhubung kami maba belum pernah nyicip ke sana, bisa dijelasin ya Mbak? Gimana apanya? Letak apa? Letaknya gimana, kehidupannya, apakah menengah ke bawah atau menengah ke atas atau ke atas ke atas? Kalau UNES sendiri sih ya, menurut saya kalau dibandingkan Lampung gitu ya, kalau untuk UKT sendiri tuh bener-bener yang murah menurut saya. Bukan murah juga sih, apa ya? Merakyat. Terus untuk kehidupan sehari-hari, kalau misalkan kalian mau makan, mau ini, mau itu, kalau misalkan di UNES tuh 10.000, kalian udah kayak ambil nasi sendiri, terus kalian dapat ayam, terus dapat es teh kayak gede banget gitu loh. Saya juga kaget gitu kan, karena di Lampung sendiri tuh kayaknya nggak ada ya 10.000 dapat kayak gitu. Nggak ada Mbak. 15.000 sama minum.
Iya, jadi untuk kehidupan di UNES tuh sebenarnya murah. Tergantung tergantung dari kalian sendiri sih gimana sebenarnya. Kalau misalkan kalian emang ke McD mulu atau nge-mall dan lain sebagainya, ya itu bisa beda sih. Kalau misalkan kalian emang kehidupannya emang mau yang di mall-mall segala gitu, bisa tinggi biaya kehidupannya per bulan. Cuman kalau misalkan kalian emang biasa-biasa aja kayak anak kos biasa gitu, sebenarnya bener-bener murah banget sih kalau di UNES menurut saya sendiri. Gitu. Untuk kosnya Mbak bisa dikasih tahu mungkin. Kalau untuk kos tergantung ya, tergantung fasilitas kos. Kalau misalkan nggak ada kamar mandi dalam, biasanya berapa ya? 3 juta mungkin ada yang dapat ya. 3 juta ke 4,5 mungkin ada. Kalau misalkan kamar mandi dalam nggak ber-AC itu sekitar dari mulai 5 jutaan sampai 7,5 atau 8 juta. Kalau misalkan kalian emang mau pakai AC itu biasanya dari mulai 9 juta sampai 15 jutaan kayak gitu sih. Tergantung fasilitasnya gimana. Gitu. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Iya. Jadi untuk teman-teman bisa didengar juga penjelasan dari Mbaknya. Mungkin ada yang berminat ke UNES suatu saat nanti kan mau daftar gitu kan. Doain aja kami yang ikut ngospeknya. Jadi kalian bisa ketemu kami. Doain aja. Kami dari ilmu hukum dan psikologi ya. Dari semuanya ada satu dari citra dari psikologi itu jurusan FIS. Kalau mungkin kalian dengarnya itu FISIP gitu ya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tapi kalau di UNES itu namanya FIS. Ilmu politiknya tetap ada, cuma dia nggak disertain di nama fakultasnya. Nggak tahu kenapa. Ya mungkin bisa dilanjut. Untuk fakultas yang pertama itu Fakultas Bahasa dan Seni atau disingkat FBS. Itu bisa dilihat apanya jurusan-jurusannya itu apa aja. Itu ada pendidikan Mandarin S1, bahasa Inggris S1, sastra Inggris S1, pendidikan seni tari S1 dan sebagainya. Itu bisa dilihat, dan untuk akreditasi tiap jurusannya itu kami belum dapat datanya ya. Untuk kalian mungkin bisa di searching lagi. Itu mungkin ada di tiap fakultas, di tiap universitas itu dia menyertakan akreditasi. Jadi untuk kalian yang mau masuk ke pendidikan atau sastra itu bisa ke Fakultas Bahasa dan Seni gitu. Iya bisa dilanjut. Yang kedua itu ada FMIPA ya. Mungkin dari kawan-kawan bisa ada yang mau ngejelasin atau dari Mbak Cut sendiri. FMIPA itu pokoknya FMIPA itu fakultas dengan orang terbanyak, dengan daya tampung terbanyak karena memang jurusannya banyak. Terus emang masing-masing dari jurusannya itu juga kayak nampung orang yang lumayan banyak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang berminat di Fakultas Matematika dan IPA bisa masuk di FMIPA aja teman-teman. Daya tampungnya besar kok. Dilanjut Rel. Fakultas Ekonomi. Mungkin Arifianti mau ngejelasin ya. Mungkin ada temannya juga yang di FE. Jelasin apa nih? Kan bukan anak ekonomi. Oh, apa jelasin aja. Jadi kalau Fakultas Ekonomi itu isinya itu yang kayak manajemen, ekonomi pembangunan, akuntansi gitu. Akuntansinya itu ada D3, ada S1 ya, jadi beda. Ada yang pendidikan ekonomi koperasi, pokoknya yang berbau ekonomi kayak akuntansi, manajemen, itu masuknya ke FE. Jadi kalian jangan bingung, kalau ditanya, lu jurusan apa? Gue jurusan ekonomi. Itu bukan jurusan, itu fakultas. Jadi jangan salah. Oh iya, info sedikit gitu ya. Fakultas Ekonomi nih yang jurusan manajemennya itu terfavorit di UNES gitu. Jadi nomor 1 terfavorit di UNES tuh jurusan manajemennya. Ya, bisa dilanjut itunya, share screen-nya.
FIP. Nah, untuk FIP itu isinya itu pendidikan-pendidikan gitu ya. Jadi kalau di universitas lain tuh mungkin namanya FKIP. FKIP itu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kalau di UNES namanya FIP, Fakultas Ilmu Pendidikan. Untuk jurusannya itu bisa dilihat di screen ya. Ada pendidikan luar sekolah, ada teknologi pendidikan, pendidikan PAUD, ada PGSD atau pendidikan guru sekolah dasar, ada bimbingan konseling dan psikologi. Untuk Citra sendiri masuk psikologi yang mana? FIS apa di FIP? Psikologi di FIP, Han. Tambahan mungkin ya, psikologi di UNES itu di FIP tuh satu-satunya program studi yang non pendidikan gitu. Jadi walaupun dia masuk ke Fakultas Ilmu Pendidikan, ilmu psikologinya tuh tetap ilmu psikologi murni, bukan yang pendidikan gitu. Oh, jadi bukan masuk ke FIS ya? Bukan, Oh, emang masuk ke FIP. bisa dilanjut ya. Nah, ini FIS nih. Ya kalau kalian yang berminat untuk kayak apa ya? Berminat ilmu-ilmu sosial, mungkin seperti ilmu politik, ilmu pendidikan gitu, pemetaan geografi dan sebagainya itu bisa masuk ke Fakultas Ilmu Sosial gitu. Untuk jurusan sendiri itu kalian bisa lihat itu S1 semua dan ada 1 D3 ya. Survei dan pemetaan wilayah. Oke, yang selanjutnya itu ada FH. Nah, FH ini jurusan kami. Jurusan kami. Kami itu ada Mbak Cutnya, ada Arifianti, ada Farel, ada Hamdan. Mungkin Hamdan ada yang mau dijelasin dari rombelnya sendiri ya. Untuk sistem rombel. Untuk sistem rombel. Hamdan dipersilakan ya. Hamdan? Halo? Mungkin terkendala jaringan. Oh, mungkin terkenal jaringan. Mungkin dari teman-teman Arifianti bisa ngejelasin rombel itu apa, gimana pembagian kelasnya itu gimana gitu. Menahan tadi sinyalnya susah. Pembagian kelasnya gimana? Oh, oke. Pembagian kelasnya tuh, jadi kalau setahu aku, bener nggak nih yang nggak ada kacut juga nih. Jadi kalau di rombel 1 sampai rombel berapa ya? Rombel 3 apa 4 ya, Han? Yang itu senam PTN, bagian senam PTN. Terus rombel 4 sampai berapa itu bagian SBM. Terus rombel 8 kayaknya itu bagian yang SM. Rombel itu kayak rombongan belajar atau apa sih, kayak kelas gitu. Kalau di SMA tuh kelas. Ya, mungkin Bacot bisa nambahin. Iya benar kata Via tadi, itu emang dibagi per kita masuknya lewat jalur apa, terus nanti pada saat kalian udah masuk gitu, sebelum dibaginya rombel, itu bakal ada tes international class. Karena di FH sendiri kan udah ada international class. Nah, nanti itu kalian bakal biasanya pembelajarannya itu menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Terus di semester awal, biasanya kalau untuk angkatan saya sendiri di tahun lalu, itu mereka yang IC itu mereka harus ikut kayak semacam apa ya, mood court, bukan mood court ya, kayak mereka ikut presentasi gitu di luar negeri, entah itu di Malaysia, pokoknya harus di luar negeri gitu mereka. Terus nanti itu jadi tugas di semester 1 mereka biasanya kalau IC. Nah, kalau IC sendiri itu sebenarnya sama aja nanti yang pas udah lulus SH-nya, cuma nanti kalau misalkan mereka lulus, itu ada 2 bahasa gitu loh, kayak langsung misalkan ilmu hukum gitu misalkan. Langsung kayak di bawahnya itu atau di sampingnya itu kayak terjemahan, kayak bahasa Inggrisnya gitu, gitu sih. Nah, terus kalau misalkan Fakultas Hukum dari Universitas Negeri Semarang ini, dia itu termasuk fakultas yang paling muda gitu ya, umurnya itu masih
11 tahun, seingat saya, itu dia udah mendapatkan akreditasi A, seperti itu. Itu aja sih. Untuk tambahan ya, Dek, kalau kalian mungkin berminat masuk IC gitu di luar negeri, ada acara ke luar negeri sana, itu menggunakan biaya sendiri. Jadi perlu ditekankan. Jadi kalau kalian misalkan seandainya mau bener-beneran mau, jadi karena untuk IC sendiri gitu itu nggak diberitahu. Jadi diberitahunya itu nanti pas udah tengah perjalanan baru dikasih tahu ini makin biaya sendiri dan lain-lain. Jadi itu ibaratnya kalian sering-sering study tour tiap semester. Jadi mungkin kalau untuk pandemi gini enggak ya. Untuk pembelajarannya sendiri itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya gitu. Bedanya di itu aja sih. Mereka lebih sering untuk studinya kadang mereka keluar gitu. Dan biayanya biaya sendiri ya, bukan nggak ada subsidi apapun dari universitas. Jadi kalau kalian seandainya masuk di IC itu pasti pakai biaya sendiri keluarnya. Kalau dibiayain semua satu rombel bangkrut dong. Ya mungkin iya. Kayaknya ada biaya dari universitas nggak sih? Iya nggak, Kak Cut? Itu kalau misalkan kalian mengajukan, tapi banyak dari mereka itu menggunakan biaya sendiri. Jadi kalau kalian daftar mood court-nya, terus kalian tiket pesawat, penginapan dan lain sebagainya itu sendiri. Kalau itu ada dari universitas pun cairnya nggak yang seluruhnya. Terus banyak dari mereka tuh nggak cair gitu. Jadi memang harus punya uang sendiri dulu gitu loh. Kalau misalkan kalian mau masuk IC persiapan gitu. Mungkin bisa dilihat ya, Fakultas Hukum itu jurusannya cuma satu, ilmu hukum. Jadi kalau dilihat juga belum ada studi lain tentang hukum itu kecuali ilmu hukum itu sendiri gitu. Terus yang ngebedain ilmu hukum di universitas biasa sama universitas Islam tuh apa gitu kan? Banyak yang nanya pasti kan. Kalau contohnya di UIN ya, UIN itu dia langsung ditekankan sama jurusan yang diambil. Contohnya tuh ekonomi lagi, hukum dagang gitu. Dari semester 1 langsung dipelajarin. Langsung diketatin belajar di jurusan tersebut. Kalau di universitas itu hukum umum dari semester 1, baru ke semester 5 itu baru fokus ke hukum apa. Hukum itu ada hukum tata negara, hukum perdata, ada hukum pidana, ada hukum administrasi negara, ada mungkin ada satu lagi atau pas 4 gitu. Saya juga lupa. Dan yang besarnya itu ada 4 itu. Ada 4 tadi, ada pidana, perdata, tata negara, administrasi negara. Gitu. Jadi kalau untuk di ilmu hukum ini ada matematikanya nggak sih, Mbak? Saya belum tahu juga soalnya. Matematikanya tuh ada sebenarnya di perhitungan itu ya jatuhnya pidana, kayak misalkan kalian hukuman penjaranya itu berapa tahun, terus dendanya itu kira-kira berapa tahun. Di situ kan pakai matematika juga ya, berhitung terus bagi-bagi gitu. Ada kok matematikanya, mungkin mulai semester 2 atau semester 3. Semester 2 kalian udah dapat kok perhitungan-perhitungan pidana kayak gitu. Kalau penjurusannya itu ada 4, pidana, HTN Han, terus ada hukum agraria sama hukum dagang. Itu mungkin ada yang mau masuk ilmu hukum itu tadi bisa didengar gitu. Jadi untuk referensi juga gitu kan. Untuk fakultas selanjutnya ada fakultas apa nih? Selanjutnya. Nah, ada FIK. Jadi FIK itu Fakultas Ilmu Keolahragaan. Jadi isi dari FIK sendiri itu untuk di UNES tuh agak unik ya sebenarnya. Dia tuh ada gizi. Gizi itu sebenarnya kan mungkin ke MIPA gitu ya. Dan untuk informasi juga di UNES tuh belum ada fakultas kedokteran. Jadi untuk gizi dan ilmu kesehatan masyarakatnya itu di Fakultas Ilmu Keolahragaan gitu. Untuk jurusannya bisa dilihat.
Iya, terima kasih, langsung di selanjutnya ya. Nah, untuk yang terakhir ini ada Fakultas Teknik. Fakultas Teknik ini isinya itu yang kayak teknik elektro, ada teknik sipil, teknik mesin, itu Fakultas Teknik namanya. Jadi kalau ditanya pengen masuk Fakultas Teknik Mesin gitu, itu Fakultas Teknik. Jurusannya teknik mesin gitu. Untuk Mbak Cut bisa ditambahin, mungkin katanya teknik itu susah kan? Mbak Cut, oh mungkin terkendala sinyal ya. Oh, oke, bisa di udah selesai ya share screen-nya? Udah terakhir. Nah, jadi untuk berikutnya ini ada video. Videonya ini berisi PPAK ya. PPAK itu program pengenalan akademik dan kemahasiswaan. Kalau bahasanya di SMA itu apa ya? Apa bahasanya? Mos. MOS, selain MOS apa bahasanya itu? PKKMB. Pokoknya dia tuh sejenis MOS gitu kalau di SMA gitu ya. Kalau di SMA itu masa orientasi sekolah mungkin ya. Nah, ini ada video ospek tahun 2019 ya. Berhubung tahun 2019 itu belum ada pandemi, jadi bisa ospek, dan untuk tahun 2020 sendiri itu ospeknya online. Nyambung nggak nyambung itu diikutin aja. Untuk videonya bisa dimulai, Rel. Nggak ada suaranya ya? Bisa di-unmute? Rel? Nah, coba dimulai. Ada ya? Coba besarin suaranya. Tapi kedengeran kan? Kedengeran nggak yang lain? Yang lain kedengeran nggak? Enggak. Nggak ya, nggak kedengeran ya? Ya, jadi untuk videonya mungkin kalau memang nggak bisa, nanti bisa di-search saja. Kedengeran? Coba dilepas earphone-nya, Rel. Gimana? Nah. Kedengeran ya? Kedengeran. Kedengeran. Generasi muda, generasi yang telah berada di perjalanan panjang. Di pundak kami adalah harapan